Ridwan, Rizafana, Ismail Mail, Jailani Iskandar, Jul Zawir, dan semua rebahaners yang ada di seluruh dunia, sebuah film berjudul Trey X-Men tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang pemuda yang dikhianati oleh wanita pujaannya, bertekad untuk merubah hidupnya 180 derajat dan menjadi seorang pilot terbaik kesatuan militer India. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Mercilessness. In humanity, हजारों synonyms मिल जाएंगे. Emotion एक ही है. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Sankar yang dikenal sebagai mahasiswa bagajulan, brutal, dan tidak berperi kemanusiaan. Itu terbukti ketika ia dan teman-temannya mengejar salah satu mahasiswa yang dianggap menjadi saingannya dalam memperebutkan gelar ketua badan eksekutif mahasiswa, tepat saat seorang mahasiswi cantik bernama Mukti sedang melakukan sidang skripsi akhir mata kuliahnya. जरा सोचो, जहाँ Kedatangan Sankar ke sana tentu membuat Mukti sangat marah karena telah mengacaukan proses sidang yang tengah dilakukannya. Yang di situ, Sankar tanpa merasa tertarik dengan sosok wanita cantik yang berada di hadapannya tersebut, meski ia harus dijabloskan ke penjara karena telah melakukan kekacauan. Are you okay? Dengan fakta bahwa Mukti mengambil fakultas ilmu psikologi, ia diminta oleh dua profesornya agar mencoba merubah hidup Sankar yang dikenal beragajul menjadi lebih baik jika saja ingin tesis yang sudah disiapkannya dibaca oleh mereka berdua, sekaligus agar mempercepat Mukti dalam mendapatkan gelarnya sebagai doktor. Ma'am, please just. Saat sedang berada di penjara itulah, Sankar dihampiri oleh Mukti yang ingin mencoba membantunya agar mengurangi sifat temperamental sekaligus ingin membuatnya menjadi orang yang pemaaf serta lebih baik dari sebelumnya, meski merubah sifat Sankar tidak semudah yang Mukti kira. अरे यार, Beberapa hari berselang, Mukti bertemu dengan seorang dosen muda bernama Jasjid yang baru saja masuk untuk hari ini. Namun pertemuan itu tak berlangsung lama karena Sankar kembali membuat ulah dengan menyalakan kembang api yang diarahkan kepada mahasiswa-mahasiswi lainnya. Sehingga saat itu Mukti langsung bergegas menuju Sankar untuk berusaha membujuknya agar menghentikan aksi tersebut. Are you bloody out of your minds? बुलाऊं फिर से पुलिस? ना आपको सीआईएसएफ को ही बुलाना पड़ेगा. Entah sudah jatuh hati atau hanya terkena intervensi, Sankar berjanji akan merubah hidupnya 180 derajat setelah mendengar perkataan dari Mukti mengenai dirinya tidak akan pernah jatuh hati kepada Sankar yang notabene adalah orang begajulan, karena memang Mukti melakukan ini semua hanya demi menyelesaikan studinya. Hal itu tentu membuat Sankar termotivasi dan berani mengambil resiko. Siapa tahu dia bisa mengambil hati wanita ini dan mulai mencintainya. ठीक है, रहने दो. गंदी नाली की कीड़ों से. Satu hal yang sulit dirubah dari sosok Sankar adalah sifat temperamentalnya yang sulit sekali dikontrol. Itu terbukti ketika ia sekonyong-konyong menghajar salah satu supir bus sampai babak belur hanya karena terjadi sedikit kesalahpahaman. Melihat hal tersebut, Mukti kembali berusaha menenangkan Sankar dan membujuk agar setidaknya meminta maaf kepada pas supir atas sikapnya barusan. Namun, apa yang terjadi? क्या सिखा रही हूँ मैं तुझे 2 महीने से? Karena Sankar masih terus melayangkan pukulan, membuat Mukti sempat kewalahan dan memutuskan memohon kepada pria ini agar setidaknya menjaga sikap di hadapan kedua dosen pembimbingnya yang sebentar lagi akan tiba. Namun bukannya mikir, Sankar malah meminta imbalan kepada Mukti jika saja dia ingin menuruti semua perintahnya. पहले थप्पड़ खा. Setelah permintaannya terwujud, Mukti mengajak Sankar menuju ke salah satu hotel untuk menunaikan janjinya yang ingin bersenang-senang. Tapi ia bukanlah tipe lelaki yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bahkan Sankar meminta maaf atas kesalahannya yang telah membuat Mukti sempat merasa kesal karena kelakuannya yang pibangusun. यही कहा था ना तूने.
Sejak kejadian itu, Sankar mulai menunjukkan sikap positif yang tadinya temperamen, kini berubah menjadi sosok yang sedikit sabar. Bahkan dia meminta maaf kepada orang yang pernah dihajarnya beberapa waktu lalu, meski sebagian orang yang masih tidak percaya akan perubahan tersebut, karena sejatinya Sankar merupakan tipikal orang yang memiliki kelembutan hati. चल वहां लेके चल जहां तुझे मजा आता है Atas perubahan yang diperlihatkan oleh Sankar, skripsi yang ditulis sejak lama oleh Mukti akhirnya disetujui oleh dosen pembimbingnya, sebab hanya itulah syarat utama yang diajukan dosen pembimbing kepada Mukti. Oh my god, actually you. Disinilah Sankar menceritakan tentang kisah pilu masa lalu ketika dirinya kehilangan sang ibu, tapi semenjak kedatangan Mukti di kehidupannya, rasa hampa kehilangan itu perlahan sirna dan digantikan oleh rasa yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Namun, baru saja merasa bahagia, Sankar kembali dibuat kecewa ketika melihat Mukti memeluk salah satu pria yang tiba-tiba datang menghampirinya. Kesal karena merasa dipermainkan, Sankar sekonyong-konyong menghampiri Mukti dan teman lelakinya yang sedang berada di salah satu klub malam untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana caranya menghargai seorang laki-laki yang sedang dalam fase mabuk cinta tanpa memastikan terlebih dahulu siapa orang yang bersama wanita pujaannya tersebut. Abir Kantwa. Di sana si pria merasa ketakutan ketika melihat perilaku Sankar yang seakan ingin menghabisinya, meski Mukti mencoba menenangkan dengan mengatakan jika Sankar tidak akan melakukan hal gila seperti ini, karena memang saat ini dia hanya sedang dibutakan oleh cinta. Ele sabe o amor. ओके बेटा डीजे म्यूजिक ऑन Entah apa yang Mukti pikirkan, ia pergi menemui Sankar di rumahnya dan dikejutkan dengan kondisi keluarga Sankar yang sangat sederhana, di mana tujuannya ke sana adalah ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara mereka berdua, sekaligus mengundang Sankar agar bersedia datang ke rumah untuk bertemu dengan sang ayah jika memang benar lelaki ini sangat mencintainya. Singkat cerita, esok hari pun Caang tibalah Sankar di kediaman keluarga Mukti dan disambut oleh ayahnya yang merupakan seorang sekretaris daerah. Bukannya disambut secara baik-baik, Sankar malah disuguhkan beberapa pertanyaan yang sangat menyurutkan. कैंटीन के पार्किंग के टेंडर्स पास मेस सप्लायर से कैश किकबैक Tak sampai di situ, harga diri Sankar juga sangat direndahkan karena hanya seorang mahasiswa pengangguran. Bahkan ayah Mukti juga memberi syarat kepada Sankar jika ingin mempersunting putrinya, setidaknya Sankar memiliki pekerjaan yang setara dengannya, yaitu menjadi seorang sekretaris daerah. Bukannya takut akan syarat yang diberikan, Sankar malah termotivasi demi menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Bahkan ia berjanji untuk kembali menemui Mukti dan meminta Mukti agar mengangkat telepon darinya jika syarat yang disebutkan sang ayah sudah Sankar dapatkan. Sepulangnya dari rumah Mukti, Sankar menghampiri sang ayah untuk meminta restu sekaligus biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi seorang sekda. Sang ayah awalnya sempat ragu akan keputusan Sankar karena menjadi seorang sekda tidak semudah yang dibayangkan sebab harus bersaing dengan jutaan orang. Namun ketika melihat tekad kuat yang dimiliki anaknya tersebut, beliau pun rela merogoh kocek hanya demi cita-cita sang anak kesayangan terkabul. यूपीएससी का अरे भाई आना स्लो अरे पा Singkat cerita, Sankar berjuang sekuat tenaga agar dirinya bisa menjadi seorang sekda. Ia memulainya dari membeli puluhan buku serta ikut berdesak-desakan mendaftar dan mengikuti beberapa ujian, meski dalam beberapa uji coba yang dijalaninya kerap gagal. Setelah berjuang selama 3 tahun, Sankar akhirnya bisa lulus dalam tes menjadi seorang sekda. Kabar baik itu langsung dia sampaikan kepada sang ayah yang membuat beliau sangat senang dengan pencapaian yang didapatkan anak sematawayangnya ini. Tanpa Sankar ketahui, rupanya selama 3 tahun ini, Mukti sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Pria tersebut tak lain adalah Jasjit, mantan dosen di kampusnya. Bahkan mereka saat ini sedang melangsungkan acara pertunangan, tepat setelah Mukti diterima menjadi seorang konselor atau seorang ahli dalam mengatasi masalah emosional di institusi pertahanan India.
Kecewa dengan apa yang terjadi, Sankar sekonyong-konyong mengunci ayah serta sahabatnya di rumah agar tidak lekas mengganggu, sementara ia kembali ke rumah Mukti untuk membalas dendam atas rasa kecewa yang diterimanya dengan cara seperti ini. Slightly too. Ya, Sankar pun kembali bertindak anarkis atas rasa kecewa yang diterimanya dengan cara menghancurkan acara pertunangan Mukti yang sedang berlangsung. पागलों की तरह 3 साल काले किए Melihat Sankar yang semakin berperilaku anarkis, Mukti berusaha menghentikannya karena tak ingin jika pria ini ditangkap oleh polisi. Yang di situ, Sankar mengungkapkan janji dirinya dahulu yang ingin membakar seluruh kota Delhi karena sudah dibutakan oleh cinta. Belum selesai sampai di situ, Sankar mendesak Mukti agar mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, di mana Mukti mengungkapkan bahwa dia tidak pernah sedikit pun mencintainya sedari dulu. Adapun syarat yang ditentukan oleh ayahnya tersebut itu merupakan bagian dari alibi agar Sankar menjauh dari kehidupannya. Dengan fakta bahwa Sankar sudah tidak memiliki harapan untuk memiliki Mukti, ia lebih memilih hidup sengsara di balik jeruji besi karena sejatinya Sankar menjalankan tes ujian kelulusan sekda hanya demi mempersunting wanita pujaannya. Keesokan harinya, ayah Sankar pergi ke rumah keluarga Mukti untuk meminta maaf atas insiden kekacauan tadi malam yang diakibatkan oleh putranya, sekaligus meminta mencabut tuntutan yang diberikan kepada sang anak, tapi bukannya diterima secara baik-baik. Ayah Mukti malah menyuruh beliau bersujud kepada semua orang jika saja ingin mencabut tuntutannya. Maafkan dosa. Di sisi lain, Mukti meminta Jasjit agar mempercepat proses akad nikahnya sebab tak ingin Sankar terus mengganggu kehidupan mereka karena memang itu satu-satunya jalan yang harus dilakukan demi mencegah Sankar kembali bertindak anarkis. Beres dengan semua anggota keluarga Mukti, sang ayah langsung bergegas menuju ke kantor polisi untuk membebaskan Sankar dan membawa pergi jauh dari Delhi. Yang di situ, beliau dibuat sedih tatkala melihat kondisi Sankar sudah babak belur. मेरा बच्चा आराम से Di tengah perjalanan, sang ayah mengungkapkan cita-citanya yang telah sirna kepada Sankar, yang mana kali ini ia mengungkapkan harapannya kepada Sankar yang ingin melihat anak sematawayangnya ini menjadi seorang penerbang handal dan tiba-tiba... Ya, Sankar pun mengalami kecelakaan yang membuat sang ayah harus tewas di tempat. Hal itu tentu membuat Sankar sangat sedih setelah kehilangan orang yang paling dia sayangi. Tepat saat proses kremasi sedang berlangsung, Sankar diberi petuah oleh seorang pendeta terkait dirinya yang harus mengikhlaskan segala hal, termasuk kepergian sang ayah dan wanita yang telah mengkhianatinya, dan memulai hidup baru sesuai keinginan sang ayah yang ingin melihat Sankar menjadi seorang pilot. Dari perkataan tersebut, Sankar tampaknya sudah mulai bisa mengikhlaskan Mukti yang akan segera dipersunting oleh Jasjit. Itu terbukti ketika dirinya pergi ke rumah Mukti untuk terakhir kali dan memberikan sedikit pernyataan tentang Mukti yang akan mengerti bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling ia cintai ketika ia sudah mempunyai buah hati. Benar saja, Mukti yang sedang melangsungkan akad pernikahan pun seakan merasa bimbang dengan keputusannya yang menikah dengan Jasjit. Bahkan ia sempat merasa frustasi dengan kehidupan yang dijalaninya saat ini. Bahkan Mukti tidak lagi memperdulikan kesehatannya. Sementara itu, Sankar sempat akan berniat melakukan bundir, namun ia mengurungkan niatnya ketika melihat pesawat terbang dan mengingat perkataan dari sang ayah yang ingin melihatnya menjadi seorang pilot, sehingga ia memutuskan untuk masuk ke Angkatan Udara India dan mulai berlatih dengan giat agar menjadi seorang prajurit Angkatan Udara yang tangguh.
7 tahun berlalu, kini Sankar sudah menjadi prajurit tangguh dan pilot yang paling bisa diandalkan. Saat ini, ia sedang menjalankan sebuah misi untuk mengusir pesawat negara tetangga demi mencegah terjadinya peperangan antara kedua belah pihak. This is Indian Air Force. Your actions are unfriendly and dangerous. Too close to international boundary. No engagement. Rupanya, pesawat dari pihak tetangga berniat menurunkan sebagian pasukannya di area perbatasan India. Tanpa mereka sadari, Sankar sudah lebih dahulu mengetahui akan hal tersebut dan sudah bersiap menunggu di belakang pesawat mereka dengan memberikan gertakan seakan ingin melayangkan serangan saat itu juga demi agar pesawat tetangga menjauh dari area tersebut. Kasus insiden barusan yang hampir saja membuat India dan negara tetangga berperang, sang jenderal memutuskan untuk menghentikan tugas Sankar sementara waktu akibat dari Sankar yang tidak bisa mengendalikan emosinya meski hanya dialah satu-satunya pilot terbaik yang dimiliki India. Get lost. Sir. बस थोड़ा टेम्पर का प्रॉब्लम है सर. Menganggap kasus Sankar yang tidak bisa mengendalikan emosi, pihak militer India berniat mengirimkan seorang konselor agar dapat menuntun Sankar mengendalikan emosinya dan mengirim surat permohonan itu kepada pemerintah India yang ada di Delhi. Dan inilah kondisi Mukti yang saat ini masih ketergantungan dengan minuman keras serta obat-obatan meski dirinya sedang dalam kondisi mengandung dan bekerja menjadi seorang konselor di pemerintahan yang di situ Mukti tampak sedang bertengkar dengan sang suami hanya karena masalah sepele. Tak lama, ia mendapat surat rekomendasi yang diberikan secara langsung oleh sang jenderal kepadanya untuk mengirimkan seorang konselor yang dapat merubah sifat seseorang, di mana Mukti dikejutkan dengan data prajurit tersebut yang tak lain adalah Sankar, sehingga tanpa berpikir panjang, Mukti langsung memutuskan bahwa dirinya akan pergi sendiri menuju ke markas militer. Leh Air Force Station से special request है. Are you sure? Absolutely. Sebelum berangkat, Mukti terlebih dahulu menemui sang ayah yang ternyata sedang dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan. Ia berniat menemui Sankar setelah mengetahui keberadaannya yang sudah 7 tahun tidak diketahui demi meminta maaf atas semua yang terjadi di masa lalu. मुझे जाना होगा पापा. Setibanya di camp militer, Mukti dikejutkan dengan penampilan Sankar yang sudah berbeda dari sebelumnya dan sungguh terlihat gagah mengenakan seragam militer. Namun karena rasa kecewa yang dirasakan, Sankar sama sekali tidak memperdulikan kehadiran Mukti dan malah meninggalkannya saat itu juga. Thank you. Melihat Sankar yang sudah tidak peduli lagi dengannya, Mukti berusaha mengajak berbicara empat mata untuk mengungkapkan penyesalannya selama ini, sekaligus mengungkapkan jika kedatangannya ke sana bertujuan untuk mengingatkan agar Sankar mematuhi perintah dari atasannya. Tapi Sankar tampak sudah tidak peduli lagi dengan semua yang Mukti bicarakan. Namun, tiba-tiba... Ya, serangan pun terjadi yang membuat area camp militer porak-poranda. Meski merasa kecewa pada sosok Mukti, ia tanpa masih menyimpan sedikit simpati dan meminta salah satu prajurit lain agar segera menyelamatkannya, sementara dirinya pergi menuju pasukan lain yang akan segera bertugas menyelamatkan kedaulatan negara. Sankar pada saat ini hanya bisa memandangi teman-temannya yang sedang berjuang demi kedaulatan negara mendapat panggilan dari Pak Jenderal yang tengah menyusun strategi penyerangan terhadap musuh. Di situ Sankar mengungkapkan tujuan utama pihak musuh melakukan penyerangan, yaitu berniat mengambil alih wilayah perairan India. Dengan fakta bahwa Sankar adalah sosok pilot terbaik yang dimiliki oleh negara India, maka tak heran Pak Jenderal meminta Sankar membujuk Mukti agar menandatangani surat pembebasan dirinya dari penangguhan tugas karena semua ini demi kedaulatan India yang tetap terjaga dari serangan musuh. Di sisi lain, Mukti mendapati ada selembar foto yang memperlihatkan Sankar bersama ayahnya sewaktu kecil. Tak lama, ia dihampiri oleh Sankar yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Mukti karena merasa telah dikhianati.
terjadi sedikit perdebatan antara Sankar dan Mukti mengenai insiden beberapa tahun silam, di mana karena tujuannya menemui Mukti atas perintah dari Pak Jenderal, Sankar pun memohon agar Mukti secepatnya menandatangani surat pembebasan penangguhannya. Saat situasi semakin chaos, Sankar melihat ada darah mengalir dari tubuh Mukti yang menandakan bahwa bayi yang sedang dikandungnya akan segera lahir, sehingga dengan cepat ia membawanya ke ruang medis agar segera mendapatkan penanganan. मुझे देख मुक्ति Di sana Mukti memohon kepada Sankar untuk mengurus anaknya ketika telah lahir, karena memang ia merasa sudah tidak bisa bertahan lagi di dunia ini, apalagi mengingat jika Jasjit menjadi seorang prajurit yang sedang berperang, tapi Sankar tetap teguh dengan pendiriannya untuk berjuang demi kedaulatan India, sekaligus berjanji bahwa dirinya tidak akan membiarkan Jasjit meninggal dalam peperangan kali ini. Setelah surat pembebasannya ditandatangani, Sankar langsung bergegas menemui sang jenderal untuk melaksanakan tugasnya dalam menjaga kedaulatan India dan di tengah peperangan yang masih berlangsung, Sankar mengalami sedikit kendala ketika pesawatnya terkena tembakan musuh. Melihat hal itu, membuat Sankar tak memiliki pilihan lain selain mengorbankan dirinya sendiri demi keamanan negara India sampai akhirnya ya, Sankar pun gugur dengan terhormat setelah berkorban demi keamanan dan kesejahteraan negara, bertepatan dengan Mukti yang juga meninggal setelah berhasil melahirkan buah hatinya. Dari runtutan kejadian yang terjadi pada mereka, ada kemungkinan kedua insan ini akan dipersatukan kembali di kehidupan yang selanjutnya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta kadang bisa membuat semua orang terbuai akan keindahannya, tapi terkadang nafsu juga bisa membutakan hati seseorang yang bisa berbuat nekat demi meraih cinta semu yang diinginkannya. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu kaki anak bayawak. Cuau, cuau, cuau.